Shalom, selamat pagi saudaraku. Salam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua orang percaya. Mari kita buka hati, kita mendengarkan kabar baik melalui renungan pagi pada hari ini. Bersama-sama kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perkataan ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kita tahu ceritanya di dalam Injil dituliskan bagaimana perempuan ini diseret oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada saat itu, dihadapkan kepada Yesus, dan mereka meminta Yesus untuk menghukum perempuan ini sama seperti hukum yang diberlakukan pada saat itu, yaitu hukum Taurat, yaitu perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dihukum dengan cara dilempar dengan batu sampai mati. Dan kita tahu ceritanya bagaimana perempuan ini lolos dari hukuman karena Yesus bertanya kepada orang-orang yang hendak mendakwa, hendak menghakimi orang-orang ini, menghakimi perempuan ini. Yesus bertanya kepada mereka, "Barang siapa di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan kita tahu bersama, tidak ada seorang pun yang berani melempar wanita ini dengan batu karena pertanyaan Yesus. Setidaknya ini memberikan kesadaran kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi saat itu bahwa ternyata mereka juga tidak lebih baik dari perempuan ini. Hanya saja mereka mungkin belum ketahuan dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka sadar bahwa mereka juga adalah orang berdosa, sehingga tidak ada yang berani melempari wanita ini dengan batu. Dan ketika orang-orang ini pergi tidak berani menghakimi perempuan ini, Yesus bertanya kepada perempuan ini, "Kemanakah mereka? Apakah mereka menghukum engkau?" Dan perempuan ini menjawab, "Tidak Tuhan." Ya, tidak ada yang berani menghukum perempuan ini. Dan akhirnya perempuan ini juga mendapatkan pernyataan dari Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, perkataan Yesus sungguh perkataan yang luar biasa. Tentu pada saat itu orang-orang Yahudi berharap perempuan ini mendapatkan satu penghukuman, ganjaran. Alih-alih mendapatkan penghukuman, justru Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Inilah perkataan kasih karunia yang sungguh-sungguh menggambarkan siapa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi justru Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus juga pernah mengungkapkan tujuan dan misinya, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit." Dengan tujuan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Dan tahukah saudara bahwa perempuan ini mengalami perubahan yang luar biasa, 180 derajat. Banyak pernyataan dari para ahli Alkitab bahwa sesungguhnya wanita ini adalah wanita yang akhirnya menjadi pengikut Tuhan yang paling setia, bahkan dibandingkan dengan beberapa murid yang lain. Apakah yang merubah dari kehidupan dari wanita ini? Sudah barang tentu yang merubah adalah perkataan Yesus, yaitu perkataan tidak menghukum. Perkataan di mana Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa." Dan apa yang memampukan perempuan ini tidak berbuat dosa lagi? Kasih dari Tuhan. Itulah yang membuat perempuan ini tidak kembali berbuat dosa. Dan perempuan ini dinyatakan dialah
Maria Magdalena, seorang perempuan yang begitu setia mengiringi pelayanan Yesus. Bahkan ketika murid-murid yang lain takut untuk menghampiri Bukit Golgota di mana Yesus tergantung, dihukum oleh orang-orang Yahudi dan orang Romawi pada saat itu. Selain daripada Yohanes, murid-murid yang lain tidak ada yang berani. Tetapi Maria Magdalena berani berdiri di bawah kaki Yesus ketika Yesus disalib. Artinya apa di sini? Artinya bahwa kuasa kasih karunia yang pernah diterima oleh perempuan ini, kuasa itu tidak berhenti hanya pada saat itu, tetapi kuasa itu ternyata telah mengubah kehidupan perempuan ini. Dan perempuan ini menerima satu kekuatan, yaitu kekuatan tidak dikuasai lagi oleh dosa. Saudaraku, mari kita melihat ini dan mengalami ini, bahwa hanya kasih karunia Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, mengalami kasih-Nya, maka itulah yang memampukan kita untuk bisa hidup menjauhi dosa. Karena setiap kita yang menerima kasih karunia-Nya, kita diberikan kuasa, dan dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita lagi. Wanita ini memberikan gambaran dan bukti bahwa penghukuman tidak akan menyelesaikan dosa, tapi justru kasih karunialah yang dapat menuntun seseorang, yang dapat memampukan seseorang untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari kita terima kasih karunia ini. Kita selalu mengingat bahwa Yesus sudah berkata bahwa Dia tidak menghukum saya dan saudara dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia-Mu memampukan kami, mengajar kami, menuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, dan kami tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.